saya mulai untuk di ini Pak Ega, di PI3 fokus pendampingannya itu ada 3 ya. Yang pertama refleksi hasil survei feedback yang 360 aja kemarin itu ya, yang sudah dilakukan di PI2 ya, PI2 setelah PI2 di Lokakarya 2 ya. Lokakarya 2 ditambah dengan penilaian tentang kompetensi guru penggerak, itu yang pertama. Yang kedua, rencana penerapan pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga diskusi hasil Lokakarya 2 kemarin untuk pelaksanaan dari refleksi ya alur Bagja. Di Lokakarya 3 nanti kita akan belajar di modul 2.1 sama modul 2.2. Dari selama sebulan ini proses yang sudah berjalan selama 1 bulan bagaimana yang dijalankan? Baik, setelah saya melaksanakan proses 1 bulan ini Pak pada program guru penggerak, kan saya telah mendiseminasikan apa yang saya dapat baik dari LMS, terutama di situ yang pertama materi visi guru penggerak, kemudian bagaimana cara kita menyusun sebuah visi dan prakarsa perubahan melalui kanvas Bagja, dan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu adalah proses 1 bulan terakhir yang telah saya laksanakan. Bagaimana saya membuat atau melahirkan sebuah program yang bernama Sisa Terasi. Sisa Terasi ini adalah salah satu program prakarsa perubahan yang nanti akan kami laksanakan pada tahun ajaran baru Pak, sebagai salah satu produk kita nantinya. Sisa Terasi itu adalah aksi Sabtu kegiatan literasi. Jadi nanti ini diharapkan pada hari Sabtu itu kita akan menguatkan literasi anak-anak. Jadi entah itu bagaimana cara mereka mengolah informasinya, bagaimana mereka menyelesaikan isu-isu lingkungan yang ada. Jadi itu merupakan jadi agenda utama kami di sekolah. Dari Sisa Terasi itu merupakan salah satu tindak lanjut ya. Tindak lanjut dari pendampingan yang kemarin pada saat pemaparan visi dan misi guru penggerak yang tentunya diselaraskan dengan visi sekolah. Ini sudah mulai masuk ini ya. Sudah mulai masuk ke visi sekolah, khususnya di bagian literasi. Hal-hal apa yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan ini? Apa ada pencapaian yang dari awalnya belum ada, kemudian diinisiasi oleh mereka, terus ada yang sudah berjalan, terus kita ditingkatkan itu? Yang saya lakukan adalah kebetulan program yang kemarin sudah dirancang oleh Bu Haja, itu anak-anak itu melakukan pembiasaan literasi juga Pak. Dari bagaimana mereka melaksanakan mengaji sebelum pembelajaran dimulai, mereka itu mengaji, kemudian dilanjutkan dengan membaca dari buku yang mereka gemari. Entah itu buku cerita bergambar, buku cerita novel atau cerpen itu. Nah, dari kegiatan itu agar ada keberlanjutan dan konsistensi, kemudian saya kuatkan. Gimana? Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu itu kan anak sudah melakukan pembiasaan. Kita kuatkan di hari Sabtunya. Nah, kita kuatkan di hari Sabtunya melalui apa? Melalui kegiatan sisa terasi ini. Jadi Sisa Terasi ini adalah salah satu program yang mungkin nanti sebuah produk yang akan kita tawarkan kepada masyarakat atau kepada wali murid. Jadi termasuk salah satu program baru ini ya, baru. Program baru yang bisa dikatakan baru karena baru, terus bisa dikatakan program keberlanjutan dari program-program sebelumnya. Ini juga salah satu program bisa dikatakan program unggulan nanti. Ya Pak, nanti ini akan kami relevansikan dengan program-program yang lain. Karena kemarin Ibu Kepala Sekolah itu sudah merefleksi Pak. Kami diskusi juga, baik KP, baik rekan guru, itu terkait dengan kurikulum yang telah atau KOSP yang telah kita susun.
di tahun sebelumnya. Ini loh, ternyata dari penyusunan KUSP tersebut ada beberapa titik yang memang perlu kita kuatkan, perlu kita fokuskan. Kemarin juga Bu Haja buat draftnya di situ, Pak. Ini loh, di bagian ini kita perlu penguatan, di bagian ini perlu kita pertajam. Pembiasaannya kita kuatkan, pembiasaannya di bagian ini kita perbaiki. Jadi kita mengoreksi satu-satu, menganalisis mana beberapa program tersebut yang butuh kita kuatkan. Nah, kemudian saya tawarkan karena saya mungkin karena saya ini juga adalah guru bahasa Indonesia, terus kemarin juga literasi SMP Negeri 1 Jakarta itu meningkat, Pak. Memang masih belum signifikan, tapi ada peningkatan beberapa persen lah. Dari peningkatan beberapa persen tersebut kan setidaknya ingin kita kuatkan lagi, Pak. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu produk yang nanti kita masukkan kepada kurikulum satuan pendidikan kita di tahun ajaran baru. Jadi ini adalah produk yang nanti menjadi harus disosialisasikan lagi kepada baik itu kalau ke guru sudah ya? Sudah, kemarin sudah ditawarkan. Tinggal ke wali murid sama dengan ke siswa ya. Ke siswa untuk disosialisasikan bahwa Sisa Terasi ini adalah salah satu program atau produk baru yang menjadi unggulan atau bisa jadi menjadi satu-satunya program yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Bisa dimiliki oleh sekolah lain, mungkin isinya berbeda. Banyak literasi lain, tapi isinya berbeda. Dari namanya pun saya kira tidak ada ya. Artinya belum ada yang menggunakan. Nah, ini adalah salah satu yang harus digerakkan oleh guru penggerak. Jadi salah satu keinginan dari saya seperti itu. Jadi di mana sekolah itu atau di mana ada guru penggerak, sekolah itu harus ada satu program yang unik lah, yang tidak dimiliki oleh sekolah lain dan bisa menjadi salah satu program unggulan. Salah satunya Sisa Terasi ini ya. Terus yang kedua tentang refleksi di 360. Nah, kemarin yang sudah dituliskan atau sudah diketikkan di refleksi, sudah diunggah ya? Sudah. Jadi kami mengingatkan, khawatir 1 minggu karena ini maksimalnya satu minggu sebelum Lokakarya 3 atau kemarin saya jauh hari sebelumnya ya sudah saya ingat. Kalau untuk yang di itu Pak di 360 itu kan sudah saya ubah ke PDF itu. Tapi saya masih belum menemukan tempat uploadnya. Hanya mengisi bagiannya. Iya, klik saja. Enggak ada basta gitu kan? Enggak, cuma ngeklik. Ada angket ya, angket di LMS yang saya klik. Seperti kayak melakukan penilaian kinerja. Jadi tidak ada uploadan di situ. Yang uploadan saya kirim ke Pak Fauzi. Yang penting sudah melaksanakan. Itu sudah hijau berarti. Sudah. Di sebelah kanan LMS ya. Berbicara tentang umpan balik itu dan asesmen diri tentang kompetensi, apa ada kompetensi yang harus ditingkatkan dari diri Pak? Ada. Kalau itu kan beberapa umpan balik. Yang pertama itu dari kepala sekolah Pak, yang sudah saya terima berdasarkan angket itu. Kalau menurut kepala sekolah itu saya perlu mematangkan dan menguatkan kembali rencana program yang sudah saya rancang ya. Jadi bagaimana saya mematangkan, jadi tidak hanya ini loh ada program, jadi tidak belum saya koreksi lagi, belum saya analisis lagi, sehingga dampaknya program itu kan bukan untuk saya saja ya, tapi untuk semua warga sekolah, baik guru, murid, bahkan masyarakat pun atau wali murid pun juga terkena dampaknya. Harapannya dari program yang saya canangkan. Ibu kepala sekolah itu memotivasi saya atau mendorong saya untuk mengikuti beberapa pelatihan pengembangan kompetensi, baik secara luring maupun daring, seperti itu. Terus saya juga disarankan untuk terus melakukan evaluasi dan refleksi seperti manajemen waktu, sehingga dapat mengoptimalkan antara tugas sekolah tugas utama atau tugas sekolah dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Itu kalau dari kepala sekolah. Kalau dari rekan sejawat, mungkin saya perlu lebih sabar
Itu pendapat mereka. Saya lebih sabar dan lebih telaten kepada mereka. Karena apa? Mereka Pak, untuk mungkin hal-hal yang baru seperti ini, seperti kurikulum merdeka, seperti bagaimana menyusun visi dan misi, bagaimana membuat program itu menurut mereka itu baru. Jadi mereka minta Pak Ringga lebih sabar ya kepada kami, karena kami memang benar-benar sebagai apa? Tong yang masih belum diisi apa-apa. Jadi mereka itu minta apa? Minta sering kuatkan kami, Pak Ringga, kuatkan kami di kegiatan kombelnya. Jadi kegiatan kombel itu harus berlanjut dan konsisten. Jadi tidak di awal saja, tapi sampai akhir terus dilakukan. Jadi terutama mereka juga ingin itu Pak, apa? Bagaimana cara saya mendampingi mereka lebih sabar, terutama di bidang IT. Karena mereka masih banyak yang sebenarnya bisa Pak, cuman takut mengambil risiko. Teman-teman seperti itu. Jadi kenapa mereka tidak mau ke IT, karena mereka takut salah, takut ini. Padahal kalau kita belum mencoba kan tahu ya. Itu kalau dari rekan. Terakhir kalau dari murid, mungkin dari siswa itu saya jarang melibatkan orang tua. Pelibatan orang tua saya jarang terkait bagaimana saya meminta mereka untuk bekerja sama mengoptimalkan program yang saya rencanakan. Jadi itu beberapa umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat maupun murid Pak. Dari program-program yang tadi itu mungkin nanti akan dikuatkan di modul 3. Nah, di modul 3 ini adalah program yang berdampak pada siswa, baik itu kepemilikannya, bagaimana siswa merasa dihargai atau dilibatkan, terus agar program itu bukan hanya jadi milik sekolah semata. Jadi bagaimana mereka betul-betul kalau program itu ini loh yang saya butuhkan, ini loh yang selama ini saya cari gitu, nanti akan diperdalam di modul-modul 3. Apa rencana Pak Ringga ke depan untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang Pak Ringga ikuti saat ini? Kalau tadi di awal sudah disampaikan teman-teman selain mengajak juga melatih ya jadi apapun umpan balik dari beliau-beliau ini saya tampung Pak, saya tampung terutama dari kepala sekolah yang mendorong saya untuk terus melakukan pengembangan kompetensi. Kenapa? Jadi apa yang saya dapat, misalkan saya dapat duluan atau dapat apa, nanti bisa disebarkan, ditularkan kepada rekan kerja yang lain, terutama untuk menguatkan kombel kita. Jadi dari misalkan saya mendapatkan informasi tentang wawasan ini, itu kemudian nanti diseminasikan Pak di program kombelnya. Selain itu juga saya akan lebih mengajak mereka berkolaborasi Pak. Jadi intinya apa? Agar itu yang pusatnya bukan hanya di saya saja. Kemarin saya juga mendapat saran dari ibu kepala sekolah, ayo Pak Ringga bantu teman-teman. Jadi nanti biar mereka juga punya pengalaman bagaimana mereka berbicara di depan, public speaking-nya. Jadi itu dorongan-dorongan yang saya dapat. Jadi intinya nanti saya akan melibatkan mereka berkolaborasi, bagaimana caranya untuk mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. Selain UKS, terus kan sejawat, tentunya teknik yang ada di sini. Bagaimana pelibatan orang tua nanti? Rencananya bagaimana? Dalam bentuk apa? Oke. Rencananya yang pertama saya akan sosialisasi dulu Pak terkait program ini, dampak jangka panjangnya apa, manfaatnya apa, baik dari sekolah maupun mereka. Mungkin nanti kita pelibatannya kerjasama mungkin bisa di bidang proyek atau program-program lainnya. Kalau sebelumnya saya dan Bu Haja itu datang ke tempat pembuatan kerupuk Pak. Nah tempat pembuatan kerupuk ya kemarin proyeknya itu adalah kewirausahaan. Kebetulan kami itu yang punya pembuatan kerupuk itu adalah wali murid ya Bu ya. Jadi wali murid. Jadi kita belajar. Atau mendatangkan kita datang. Kita yang datang. Sekolah ke sana. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu contoh dari apa yang sudah Bu Haja paparkan. Ini loh Pak Ringga, kalau kita bisa melibatkan wali murid, otomatis kita bisa meminimalisir biaya. Berarti narasumbernya dari wali murid atau dari luar ya? Selain narasumber internal dari sekolah, narasumber lainnya berarti dari sekolah. Untuk ke depan apa
rencananya? Kalau saya tadi lihat lele seperti jawabannya. Oh iya, ya benar. Rencana ke depan itu ini Pak, kami itu ingin Pak ya, apapun yang kita rencanakan, apapun program yang kita buat itu tidak dalam jangka waktu pendek saja, dalam waktu jangka panjang. Kenapa? Jadi berawal dari kegiatan kewirausahaan kemarin Pak. Oh, coba kalau kita itu buat sesuatu yang bisa dipakai seterusnya. Nah, kemudian saya tawarkan ini untuk tema project Pak. Untuk tema project itu kan kita berencana membuat sebuah taman nanti kita membuat hidroponik yang sederhana Pak. Di tengah-tengahnya itu ada kolam lele. Jadi nanti setidaknya mereka bisa belajar berkebun. Hasilnya nanti mereka bagaimana mereka prosesnya, cara mengolahnya, cara pembibitannya, hasilnya nanti bisa mereka kreasikan dalam bentuk produk apa. Nah itu kami tadi Bu Haja juga menawarkan itu gampanglah nanti kita bisa ngomong ke wali murid atau kita melibatkan pihak atau instansi dinas perikanan. Jadi seperti itu agar lebih mudah. Pada saat di kerupuk apa ada inovasi dari sekolah? Inovasi dari sekolah. Kalau biasanya kerupuk mungkin dari apa kan kalau di Situbondo kan kadang pengemasannya ya Bu. Ya. Yang kurang menarik sehingga konsumennya apa inovasi? Kerupuk ikan itu kemarin. Ya. Kebetulan saya boleh. Ya, silakan. Begini Pak, kemarin itu kan kita di tahap awal belajar pertama kali bagaimana kita bisa kerjasama dengan pihak lain, dan itu merupakan sebuah baru buat kami, baru buat sekolah kita, dan itu dampaknya sangat bagus sekali. Setelah saya melihat ke sana, sementara mungkin dampak yang dari sekolah ke mereka itu masih belum, karena anak-anak kan masih proses belajar bagaimana bekerja sama. Tetapi selama setelah saya bekerja sama dengan pabrik kerupuk itu, sekarang menuju ke UMKM justru saya yang memfasilitasi. Oh gitu. Jadinya karena saya tanyakan kemarin, perusahaan ini apa sudah dapat perhatian dari pemerintah? Halalnya kalau produk halal sudah, ya. Cuma pemasaran yang memang belum betul-betul dimaksimalkan, dan juga pengembangan. Nah, akhirnya waktu itu juga saya mencoba untuk menelpon dinas terkait, dinas koperasi ya, bagaimana ini prosesnya, dan insya Allah sudah mulai ada kerjasama di antara mereka ya. Sementara ya itu yang bisa saya fasilitasi. Untuk perubahan produk, bagaimana waktu pengemasan dan sebagainya, kita masih belum. Tetapi andai kata ada waktu, saya di kepala sekolah yang mimpinya terlalu tinggi mungkin ya Pak. Saya menginginkan justru anak-anak justru bisa membuat sendiri, walaupun sederhana, dikemas dan dilabelkan kita, dan itu yang kita jual ke masyarakat. Bukan uangnya sekarang, tapi bagaimana mempelajari mereka membangun wirausaha. Nah, saya berharap dengan inovasi apa yang disampaikan Pak Indra tadi, baik dari segi literasi, inovasi literasi maupun ini tidak hanya dicanangkan di sekolah, tapi bisa bersaing di kegiatan inovasi nasional kuat. Gitu. Kembali ke ini, di modul 2.2 sekarang ya? Ya. Apa yang didapatkan Pak Indra dari pembelajaran modul 2 ini? Yang saya dapatkan pada modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional di mana ada 5 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Contohnya kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, terus bagaimana mereka memiliki keterampilan berelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sebelum mengenal modul ini, apa yang dilaksanakan sebelumnya? Di pembelajaran ya, kelas. Okay. Gimana ya? Sebelum saya belum tahu pembelajaran sosial emosional itu Pak, saya memang kalau di kelas itu sering melakukan ice breaking. Baik sebelum pembelajaran maupun setelah pembelajaran.
Nah, saya lihat kondisinya anak bagaimana, apakah mereka siap ataukah mereka bosan. Nah, ternyata setelah saya telah mengikuti pembelajaran sosial emosional, pembelajaran sosial emosional ini ada sendiri ternyata di luar jam pelajaran itu. Jadi kita sampai ada RPP-nya bahwa kita mengintegrasikan sosial emosional ini ada jam khususnya untuk atau tujuannya bagaimana siswa tersebut bisa mengelola emosinya, Pak. Mengelola emosinya, mengelola amarahnya, sehingga nanti dampaknya apa? Dampaknya kalau dia bisa menyelesaikan emosinya, nanti dia dapat menerima pembelajaran yang maksimal, dan dampaknya juga ke lingkungan. Jadi dia bisa karakternya tidak mengganggu temannya, dia bisa mengambil keputusan yang tepat, sehingga dampaknya ke lingkungan. Bagaimana nanti sekolah ini akan menjadi sekolah yang bisa menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif. Itu apa perlu roda plecik kalau di SMP? Kalau di SMP untuk mengetahui hari ini anak ini lagi keadaan moodnya baik atau lagi moodnya tidak baik. Saya itu pakai itu, Pak. Pakai apa? Selain ice breaking, terus saya coba praktekkan yang stop. Oh, stop. Iya. Yang ambil nafas gitu loh, Pak. Nah, seperti itu. Tapi yang sering saya lakukan itu ice breaking. Nah, pembelajaran sosial emosional ini kebetulan masih belum saya sosialisasikan ke kepala sekolah. Jadi mungkin Bu Haja juga pernah ini, kepala sekolah sudah pernah untuk menguatkan sosial emosional kepada siswa pada saat kegiatan LDKS. Pernah beliau nggak? Namun kan kita masih belum tahu bahwa sebenarnya sosial emosional ini ada jamnya tersendiri. Nah, itu. Dengan sosial emosional ini kita kan juga belajar, kalau saya menata diri sendiri ya Pak Dika. Kalau biasanya masuk kelas yuk kerjakan ini, dengan sosial emosional, oh iya ya, refleksinya saya harus ini dulu atau saya tidak ini dulu. Kalau misalkan dalam keadaan marah, kita stop yang kita pakai gitu ya. Yang terakhir tentang baca. Penerapan baca yang sudah direncanakan di sekolah ini bagaimana? Baca yang sudah di visi misi kan kemarin ini kepala sekolah ini sama saya diskusi, Pak. Pak, ini Pak, saya sudah buat draftnya, ada perbaikan di sini. Yang kemarin yang beliau fokuskan itu ada penguatan di pembiasaannya, Bu ya. Tapi kan memang itu, Pak, karena sekarang ini KOSP itu atau sekarang kan ganti dari kurikulum satuan pendidikan. Ada dasarnya ya. Ada dasarnya. Kirim ya. Itu sudah di Permen berapa yang 2022 itu. Padahal itu dulu memang namanya kurikulum satuan pendidikan. Kita masih KOSP gitu. Jadi memang secara berkala kadang Bu Haja itu ngecek, Pak, ini Pak di bagian ini Pak kayaknya kok lemah ya, kok perlu dikuatkan ya. Jadi kalau dulu mungkin kita berpikiran kurikulum satuan pendidikan yang kita buat itu kan paten, tapi kan sekarang kan fleksibel, Pak. Jadi misalkan ada jadi bisa berubah, bisa kita tambahkan atau bahkan kita kuatkan. Itu bentuk kontrol kontrol ya. Jadi kita memang buahnya itu selalu mengingatkan, Pak, coba Pak cek Pak di bagian ini Pak, coba cek di data ini Pak, coba karakternya ini dikasih pembiasaan apa supaya kuat. Jadi selalu mengecek juga, Pak. Makanya ini buahnya buat tidak mengubah, tapi ada draft, ada draft indikator yang baru yang untuk menguatkan, Pak.